Ya, kali ini kita akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan ESPT yang telah kita install, yaitu PPH21. Jadi caranya kita buka di komputer. Jadi dia selalu ada di C ya, kita buka C, kemudian ke program files, kemudian selalu di DJP. Jadi selalu di DJP, semua aplikasi pajak yang kita install selalu di sini database-nya. Kemudian ini dia ESPT masa 2126 yang terbaru. Nah, sebelum kita membuka ini aplikasinya di sini, sebelum kita buka, kita bisa membuat database-nya dulu di sini. Jadi ini kan database kosong. Jadi kalau misalnya kita mau menggunakan 10 perusahaan dalam satu aplikasi, maka caranya adalah kita copy dulu, lalu kita paste, kemudian kita ganti namanya, misalnya PT DP, namanya PT DP ya. Nah, kalau misalnya kita mau buat lagi PT yang lain, kita tinggal copy lagi, misalnya PT DPJ. Nah, seperti ini. Dan untuk selanjutnya kita tinggal copy, tapi kita mengcopy database ini ya, yang masih kosong. Sebenarnya di sini juga ada database kosong ya, bisa dari situ kita copy, tapi kita copy dari sini aja. Kita copy, kita taruh sini, kita buat namanya PT apa misalnya PTA. Nah, tergantung berapa perusahaan yang akan kita laporkan PPH21 nya. Setelah selesai membuat database-nya seperti ini, maka kita kembali ke folder ini, folder digit ESPT-nya, kita ke aplikasinya. Ini aplikasinya. Setelah itu kita buka aja, kita klik 2 kali. Setelah kita klik 2 kali, di sini sudah muncul database yang kita buat tadi. Kita tinggal pilih mana yang akan kita laporkan. Misalnya saya mau melaporkan PT DP ini, maka saya pilih DB. Setelah itu username ini udah pasti ya, username-nya selalu administrator. Kemudian passwordnya juga password bawahan, yaitu 123. Setelah itu tinggal kita login. Kita login aja. Nah, di sini ada keterangan silakan mengisi NPWP terlebih dahulu. Kita klik aja OK. Ya, setelah muncul seperti ini, kita tinggal mengisi NPWP-nya. Kita isi NPWP-nya. Berapa NPWP-nya ya? Kita isi semua. Ya, setelah kita isi NPWP-nya, maka kita lanjutkan dengan klik simpan. Kemudian di sini ada konfirmasi NPWP berhasil disimpan, lalu OK. Nah, setelah selesai kita mengisi NPWP, maka di sini kita tinggal mengisi data-datanya saja. Kita akan mengisi data-datanya, misalnya namanya apa, PT Nah, saya sudah mengisi nama perusahaannya, kemudian kita tuliskan alamatnya, misalnya nah, sudah diisi. Kemudian nomor telepon di sini kalau ada tanda merah seperti ini harus diisi benar-benar berapa nomor teleponnya. Kemudian emailnya juga harus diisi. Kemudian NPWP-nya, nama penanda tangan, kemudian NPWP kuasa kalau ada, nama kuasanya kalau ada ya. Nah, jadi nanti kita tinggal isi nomor telepon, email, NPWP, kemudian nama penanda tangan. Ya, ini sudah saya isi semua ya.
kecuali NPWP kuasa, karena kebetulan ini tidak dikuasakan, jadi saya tidak mengisi. Kemudian nama kuasa juga tidak saya isi. Tapi kalau ada yang mau dikuasakan, misalnya orang lain yang menandatangan, yang mengurus, maka di sini harus dituliskan NPWP siapa yang kita kuasakan dan juga namanya. Kemudian ini tidak perlu dicontreng. Ini kita contreng apabila yang menggunakan adalah bendahara pemerintah. Tapi kalau swasta seperti CPPT, yang penting swasta, ini tidak perlu dicontreng. Kita tinggal lanjut aja ke simpan. Kita klik simpan. Kemudian profil berhasil disimpan, lalu kita klik OK. Nah, setelah selesai itu muncul seperti ini ya. Jadi kita tinggal mengisi SPT-nya. Kita tinggal mengisi, kita akan mengisi SPT masa PPh 21. Sebelumnya kami jelaskan bahwa tutorial ini hanya untuk pengisian SPT PPh 21 yang nihil. Jadi pembayaran pajaknya untuk PPh 21 tidak ada, baik yang perusahaan yang memiliki karyawan maupun tidak memiliki karyawan. Jadi kami akan menjelaskan bagaimana cara mengisi PPh 21 yang khusus untuk perusahaan ataupun yang melaporkan PPh 21 nihil. Jadi yang pertama kita pilih SPT. Kita pilih SPT. Kita klik aja, lalu buat SPT baru. Kemudian kita pilih, di sini tertulis Januari 2021 karena kita mau mengisi yang Desember. Kita mengisi yang Desember. Jadi kita pilih Desember 2020. Setelah itu buat SPT, kemudian kita klik OK. Lalu kita pilih SPT lagi, terus buka SPT ya. Buka SPT. Kemudian kita klik lagi buka SPT. SPT berhasil dibuka. Terus kita klik OK. Setelah itu kita isi SPT. Kita klik isi SPT. Nah, di isi SPT ini ada beberapa daftar yang harus kita isi seperti daftar bukti potong. Ada di sini juga daftar pemotongan pajak 17211, kemudian daftar biaya SPT induk dan daftar SSP. Cuman yang harus kita isi di sini adalah tidak 5-5-nya ini tidak harus kita isi. Yang kita isi adalah yang pertama daftar bukti potong, terus daftar pemotongan pajak, lalu SPT induk. Sementara untuk daftar biaya dan daftar SSP ini tidak perlu kita isi. Kenapa tidak perlu kita isi? Nanti kita akan jelaskan. Jadi yang pertama kita isi daftar bukti potong dulu. Di daftar bukti potong ini di sebelah kanan ada beberapa pilihan. Kita pilih yang A1 saja. Kita pilih yang A1, kita klik A1. Lalu isinya seperti ini, lalu kita klik baru. Kita klik baru. Nah, di sini kita akan mengisi identitas dari karyawan kita. Di sini kita akan mengisi identitas karyawan kita. Makanya teman-teman harus menyiapkan NPWP, NIK, nama, sama alamat. Ya, yang pertama kita isi NPWP-nya. Berapa NPWP-nya kita isi. Lalu kita isi jenis kelamin, ini kebetulan laki-laki. Lalu ini kalau sudah kawin kita bikin KTK. Kebetulan ini belum kawin ya. Dan jumlah tanggungan udah pasti 0. Jadi kalau dia kawin, misalnya anaknya 2, maka kita buat di sini K2. Tapi karena ini adalah tidak kawin ya, di sini pasti dah 0. Kemudian nama jabatannya kita tuliskan aja misalnya staff. Kemudian ya ini untuk
bagian A ya sudah selesai. Kita akan lanjut ke bagian B1, rincian penghasilan. Kita akan ke rincian penghasilan. Kita buka saja rincian penghasilan. Nah, di sini adalah kita akan mengisikan berapa gajinya, tunjangan, dan juga kalau misalnya ada THR ataupun bonus, kita akan isi di sini. Kita akan mengisi penghasilan bruto ya. Jadi penghasilan bruto ini adalah penghasilan yang dia peroleh selama setahun. Jadi ini kebetulan gajinya per bulan hanya 2 juta, berarti dalam setahun dikali 12 menjadi 24 juta ya. Jadi di sini adalah, jadi untuk mengisi gaji ini, gaji dikali 12 berapa? Jadi kalau misalnya gajinya 2 juta, jadi dikali 12 gini. Kemudian untuk nomor 7 di sini ada THR dan bonus gratifikasi jasa produksi. Jadi kalau ada karyawan itu memperoleh THR, kita juga masukkan di sini berapapun THR-nya dimasukkan. Tapi ini kebetulan karyawan tersebut tidak memperoleh THR, jadi ini dikosongkan. Kemudian biaya jabatan ini adalah langsung muncul ya. Biaya jabatannya ini langsung muncul, jadi tidak perlu kita ganti-ganti. Ini adalah perkalian dari jumlah penghasilan dia. Lalu kita langsung ke perhitungan PPh bagian B2. Ya, ini adalah 22.800, ini didapat, ini sudah otomatis ya, sudah otomatis didapat dari 24 juta dikurang 1.200.000. Jadi langsung hasilnya adalah 22.800.000. Kemudian jumlah penghasilan PPh 21 setahun, ini juga udah otomatis. Nah, untuk 54 juta ini adalah penghasilan yang dibebaskan dari pajak. Dan ini diperoleh dari bagian A yang status TK. Karena dia status TK tidak ada tanggungan, maka dia PTKP atau yang dibebaskan dari pajak adalah 54 juta. Kemudian di sini PPh pasal 21 yang harus dibayar itu 0. Kenapa 0? Karena penghasilan dia cuma 22.800.000, padahal yang dibebaskan dari pajak itu 54 juta. Jadi di sini jadi 0. Nah, biar ini terisi, berarti di sini harus lebih dari 54 juta. Kalau misalnya di sini 60 juta, maka dia sudah ada pajak di sini. Tapi ini karena kebetulan di sini cuma 22.800.000, jadi di sini masih 0 pajaknya. Kemudian kita akan masuk ke bagian C, identitas pemotong. Identitas pemotong ini maksudnya adalah, ini adalah NPWP dari perusahaan tempat dia bekerja. Kemudian ini adalah nama direkturnya. NPWP dan nama ini udah otomatis muncul. Itu muncul dari profil waktu kita mengisi pertama kali. Di sini sudah ada. Jadi sudah muncul di sini nama identitas pemotong. Jika sudah selesai, kita perhatikan dulu di sini. Di sini ini adalah nomor bukti potongnya ya. Jadi kalau ditanya nomor bukti potongnya adalah ini adalah masih nomor 1 ya. Kemudian tanggal bukti potongnya 31 Desember 2020. Lalu masa pajaknya adalah Januari sampai Desember. Setelah selesai, maka kita klik simpan. Bukti potong berhasil diubah. Kemudian ini adalah daftar pemotongan yang untuk perusahaan ini ada 2. Untuk pengisian yang nomor 2 ini tadi kami sudah isi sebelumnya dan caranya sama saja dengan pengisian nomor 1. Dan jika misalnya di sini ada yang mau dirubah, misalnya gajinya salah atau ternyata ada THR, bisa
diklik di sini sampai ada tanda centang, maka lalu klik ubah. Nah, di sini baru kita bisa ubah lagi apa yang mau diubah. Jika sudah selesai mengubah, maka kita klik simpan. Nah, inilah daftar pemotongan bukti potongnya. Jika ini sudah selesai, maka kita langsung close. Lalu kita masuk lagi ke isi SPT. Setelah ini selesai kita isi bagian A. Selanjutnya adalah kita akan mengisi daftar pemotongan pajak yang satu masa. Kita akan isi yang satu masa. Yang bagian A ini adalah untuk pegawai tetap yang gajinya di atas 4.500.000 per bulan. Jadi untuk karyawan yang gajinya 4.500.000 per bulan, kita isi di sini. Tapi jika karyawannya gajinya masih di bawah 4.500.000, maka kita isi di sini. Kebetulan tadi karyawan yang saya isi ada 2 dan gajinya di bawah 4.500.000, maka akan saya isi di sini. Jumlah pegawainya berapa? 2 orang tadi ya. Kemudian jumlah penghasilan brutonya berapa? Kemudian jumlah penghasilannya adalah tadi gajinya yang pertama 2 juta, yang satunya 1.500.000, berarti ada 3.500.000. Nah, setelah selesai kita isi, maka kita langsung simpan. Nah, bagian B berhasil disimpan, lalu kita klik OK. Setelah ini selesai, kita langsung close. Kemudian kita kembali lagi ke daftar pemotongan pajaknya, tapi mengisi yang 1 tahun pajak. Jadi perbedaan mengisi yang setiap bulan dengan masa Desember itu adalah, kalau yang setiap bulan kita mengisinya 1 masa pajak, tapi kalau untuk bulan Desember maka kita harus isi yang 1 masa pajak dengan 1 tahun pajak. Kita akan isi 1 tahun pajak. Sama seperti tadi, bagian A ini adalah khusus untuk karyawan yang gajinya di atas 4.500.000. Kalau gajinya di bawah 4.500.000, maka kita isi di sini. Kita isi jumlah pegawainya tadi ada 2 ya. Kemudian jumlah penghasilannya selama 2 tahun, selama setahun adalah tadi 24 juta tambah 18 ya, berarti ada 42 juta ya, 42 juta ya. Setelah selesai totalnya, langsung kita klik simpan dan kita klik OK. Lalu kita close lagi, kita kembali ke isi SPT. Setelah ini selesai, maka kita lanjut ke daftar biaya. Cuman untuk daftar biaya, tidak semua perusahaan mengisi daftar biaya. Perusahaan yang berhak untuk mengisi daftar biaya ini adalah perusahaan yang tidak melaporkan SPT tahunan badan. Jadi perusahaan yang tidak melaporkan SPT tahunan badan, daftar biaya ini tidak perlu diisi. Tapi kalau memang perusahaan teman-teman mengisi atau melaporkan SPT tahunan badan, maka ini tidak perlu diisi. Tapi kalau tidak melaporkan SPT tahunan badan, daftar biaya ini harus diisi. Jadi maksudnya kalau cabang, maka harus diisi daftar biaya. Jadi untuk daftar biaya ini hanya diisi oleh perusahaan cabang. Kalau tidak punya cabang, berarti ini tidak perlu diisi. Kalau perusahaan teman-teman cabang, berarti ini harus diisi. Kalau tidak ada cabangnya, berarti ini tidak perlu diisi ya.
Jadi intinya kalau cabang kan tidak melaporkan SPT tahunan, yang melaporkan SPT tahunan adalah pusat. Nah, kalau perusahaan teman-teman tidak ada cabangnya, berarti teman-teman harus tidak perlu mengisi daftar biaya. Jadi kebetulan ini adalah perusahaan saya, ini bukan cabang, tapi ini adalah perusahaan induknya, jadi tidak perlu saya mengisi daftar biaya ini. Kenapa tidak perlu? Karena di SPT tahunan daftar biaya sudah kita laporkan. Kemudian kita masuk ke SPT induk, kita buka aja SPT induk. Di SPT induk ini adalah udah hasil dari pengisian kita ya. Jadi ini udah otomatis terisi. Di sini pegawai tetapnya ada 2, jumlah penghasilan brutonya selama sebulan adalah 3.500.000. Kemudian di penghitungan PPh ini semua udah langsung otomatis ya, karena nihil ini tidak ada pembayaran. Kemudian objek pajak finalnya juga dikosongin aja. Kemudian lampirannya juga yang diisi adalah yang dicontreng ini aja. Lalu kita ke pernyataan. Pernyataan di sini ini dibaca dulu bahwa dengan menyadari sepenuhnya atas segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas. Di sini adalah pemotong NPWP-nya, ini juga udah otomatis. Kemudian tanggalnya ini adalah tanggal hari ini ya. Kemudian tempatnya kita isi, ini harus diisi, kita isi aja nama kota kita. Setelah itu kita langsung klik simpan, kemudian klik OK. Setelah itu kita close. Jika itu sudah selesai, yang kita ke daftar SSP ini tidak perlu diisi karena ini adalah untuk perusahaan yang membayar PPh 21 yang gajinya di atas 4.500.000. Setelah itu kita akan ke CSP ya. Setelah selesai kita isi, kita akan membuat CSP nya. Kita klik CSP lalu ke pelaporan SPT, kemudian kita pilih masanya Desember 2020, lalu kita klik buat file CSP. Lalu setelah itu kita akan simpan. Nah, kita akan save, kita simpan. Jadi filenya tidak perlu dirubah ya. Jadi ini nama filenya. Kemudian tipenya ada CSV file. Lalu kita langsung klik save aja. Setelah itu CSV berhasil dibuat. Jika CSV telah berhasil dibuat, maka kita sudah bisa melaporkannya lewat DJP online. Kita klik aja OK. Lalu kita akan close. Dan kita sudah selesai mengisi SPT PPh 21 dan kita juga sudah membuat CSP-nya. Selanjutnya kita akan membuat pelaporan lewat DJP online. Ikuti terus video kami.